ke berapa Mas Pulung? Ketiga ya? Ya, ketiga. Jadi kita lihat gambar ini, gambar 13.3 ini, jadi analisis stabilitas timbunan di atas tanah miring. Kalau kita di apa istilahnya di kenyataannya di lapangan, di faktanya, kira-kira ada nggak kita menimbun kok di atas tanah miring gitu loh, di atas tanah yang memang sudah berbentuk lereng. Nah, ini yang perlu kita lihat nanti adalah ini ada bidang AB ini. Jadi timbunan ini otomatis akan longsor sepanjang bidang AB ini kalau memang tanahnya tidak kohesivitasnya tinggi atau mungkin ada titik beratnya karena air, titik beratnya bertambah. Jadi karena titik beratnya bertambah, otomatis tanah di bidang AB ini yang segitiga di atas garis AB, di mana AB ini panjangnya sama dengan L, ini yang akan mengalami kelongsoran. Hei, Pak Anwar matkul. Siapa tuh? Masuk tuh di Zoom. Jangan lupa absen ya. Absen di chat, di grup chat ya. Jangan lupa teman-teman absen. Di WhatsApp. Bukan di WhatsApp, di grup chat. Kalau misalnya nggak bisa nanti screenshot aja. Nanti dikirimkan di WA hasil screenshotnya. Nah, contoh seperti ini terjadi jika tanah diletakkan pada tanah asli yang miring. Memang tanah aslinya itu sudah berbentuk lereng, sudah berbentuk lereng ini. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin saja nanti timbunannya juga terjadi kelongsoran dan tanah aslinya sendiri juga terjadi kelongsoran. Semakin lembut butiran tanahnya itu potensi kelongsorannya akan semakin besar. Jadi di sini dicontohkan bahwa seperti ini terjadi jika tanah timbunan diletakkan pada tanah asli yang memang sudah miring. Di mana pada lapisan tanah asli masih terdapat lapisan lemah yang berada di dasar timbunan. Jadi ini kalau misalnya ini tidak dibersihkan dulu terhadap potensi kelongsoran, maka kemungkinan juga malah antara timbunan dan tanah asli juga akan longsor dua-duanya. Jadi antara tanah asli dan timbunan itu akan longsor kedua-duanya. Tapi biasanya di prakteknya itu juga jarang sekali tanah sudah seperti ini terus nanti ditimbun lagi. Biasanya timbunan juga kemiringan ini akan disesuaikan. Jadi kalau bisa ini akan lebih dilandaikan. Dan tetap kecuali di tempat-tempat pertambangan yang tidak membutuhkan apa istilahnya, yang tidak, misalnya kalau tambangnya sudah selesai ditinggal begitu saja, ini kemungkinan ada seperti ini. Tapi hal ini juga jarang dilaksanakan di lapangan. Itu salah satunya. Saya lanjutkan lagi. Ini contoh timbunan baru. Ini timbunan lama atau tanah asli. Ini akan diletakkan pada suatu lereng timbunan lama atau tanah asli antara sudut alfanya dan sudut betanya.
berat volume tanahnya adalah 19,6 kilonewton per meter kubik. Dan perlu diingat nanti apabila teman-teman melaksanakan penimbunan, bahwa 1 meter kubik timbunan itu, 1 meter kubik volume timbunan itu membutuhkan 1,2 meter kubik bahan timbunan. Jadi setiap akan dengan volume misalnya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter itu membutuhkan bahan timbunan sebesar 1,2 meter kubik. Itu harus diingat. Pokoknya setiap kali kita misalnya, oh ini yang mau ditimbun volumenya 1 meter kubik gitu, berarti kita beli timbunannya atau kita mengambil bahan timbunannya itu sebesar 1,2 meter kubik. Dan perlu diingat bahwa kohesi dan sudut gesek dalam yang bekerja pada bidang longsor ini sudah diketahui kohesinya 25 kN per meter persegi dan tetanya, ini sudut tetanya adalah 17 derajat. Beta ini bersudut 48,5 derajat, sedangkan lereng timbunan lama atau alfa ini 40 derajat. Jadi sebenarnya sudut lereng lama dan baru ini hanya 8,5 derajat. Jadi di sini dicari sebenarnya berapa timbunan maksimum bila dikehendaki faktor keamanan terhadap longsoran F sama dengan 2. Semakin besar faktor keamanannya, itu adalah semakin baik. Dan ini faktor keamanan, baik pada longsoran maupun pada konstruksi lainnya itu sangat berpengaruh. Jadi kalau bisa, teman-teman kalau membuat satu desain, membuat detail engineering desain, itu angka keamanannya lebih dari 1 atau 1,5. Kalau bisa ini sebesar 2 ini sangat-sangat aman. Tapi kalau untuk daerah misalnya tidak ada sebentar, saya tunggu. Ya, halo Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi ngasih kuliah sebentar ya. WA aja, WA. Ya, WA aja. Oh ya, di rumah ini lagi kuliah. Ya. Saya lanjutkan. Berapa tinggi timbunan maksimum bila dikehendaki faktor aman terhadap longsoran. Jadi yang dicari hanya ini, H yang dicari. Saya lanjutkan, ini dikehendaki faktor amannya sama dengan 2. Terus kita lihat FC-nya sama dengan tadi kohesi dibanding CD-nya. Jadi FC sama dengan C per CD. Dicari CD-nya sama dengan C per FC. 25,2 dibagi 25 dibagi 2, ketemunya 12,5 kN per meter persegi. Nah, ini terus lanjut ke ketemu persamaan tadi. Nah, ini ketemu bentar. Nah, ini ketemu sudut tinggi maksimalnya. Tinggi maksimalnya itu 8,15 meter. Ini rumus ini tolong banyak dibuat latihan. Jadi nanti tapi tetap ada ketinggian maksimum yang harus ketinggian maksimum ini tergantung pada faktor keamanan dan kohesivitas serta berat jenis tanah. Ini contoh soal 11.4, kemiringan lerengnya 52 derajat dan tinggi maksimumnya sudah ketemu yaitu 5 meter. Nah, ini kita diminta untuk mencari faktor aman terhadap bahaya longsor. Jadi nanti yang dicari adalah F-nya.
F-nya berapa? Ini rumusnya, penyelesaiannya. Nah, ini penyelesaiannya seperti ini. Nah, ternyata tahanan geser yang dikerahkan itu dan gaya untuk menahan geser yang dikerahkan kepada tanah itu sudah ketemu dengan kita menentukan dulu adalah luas bidang geser, di mana AB sama dengan 1 sama dengan L kalikan 1. Jadi panjang AB itu dianggap sama dengan 1. Nah, ini faktor keamanannya sangat tinggi, ketemunya 2,57. Jadi ini sangat aman terhadap longsoran. Itu salah satunya. Ini nanti saya bagi saja, karena keterbatasan kalau kita menggunakan bisa menjelaskan dengan pen itu akan lebih mudah lagi. Tapi ini bisa dipelajari oleh teman-teman sekalian. Nah, kita lanjutkan ke analisis stabilitas dengan bidang longsor berbentuk lingkaran. Jadi sebenarnya ini menurut penelitian Collin itu tahun 1846, Collin ini sudah mengadakan penelitian bahwa sebenarnya bidang longsor itu jarang yang seperti saya jelaskan di depan. Isinya lurus gitu, jarang sekali. Jadi bidang longsor itu rata-rata bentuknya adalah lengkungan. Nah, keruntuhan lereng dari jenis tanah kohesi banyak terjadi karena bertambahnya kadar air tanah. Berarti kenapa sih terjadinya biasanya pada musim hujan? Nah, karena apa? Pada saat kemarau, tanah itu rongganya terbuka. Dan jelas karena tidak ada air, berat jenisnya akan turun. Tapi begitu ada hujan, rongga-rongga itu terisi air, maka tanah itu akan semakin berat. Dan ini apabila tadi pada bidang longsornya kohesivitasnya rendah, maka dia akan mencari keseimbangan. Nah, keseimbangan itu maka terjadilah pergeseran tanah yang sering kita namakan longsoran. Itu sebenarnya seperti itu. Apalagi kalau tanah sudah bentuknya lereng, terus ada lagi saluran jaring-jaring air di dalamnya, dan adanya hujan, maka akan semakin berat lagi. Dan tentu saja kalau untuk tanah batuan karena tidak terpengaruh oleh berat jenis tanah, terutama bantuan murni, nah itu yang jarang sekali terjadi longsoran. Meskipun sudut kemiringannya hampir mendekati 90 derajat. Jadi tegak lurus terhadap bidang tanah horizontal. Nah, sebab terjadinya longsoran adalah karena tidak tersedianya kuat geser tanah yang cukup untuk menahan gerakan tanah longsor ke bawah pada bidang longsor. Nah, ini karena tadi di samping kohesivitas ini yang menyebabkan juga kuat geser tanahnya yang tidak cukup untuk menahan. Jadi maka tanah mudah sekali untuk longsor ke bawah. Mungkin kita pernah sering ya melewati kalau dari Purwokerto ke arah Pathik Raja, tetapi yang lewat Gunung Tugel. Itu kan sebenarnya di situ karena ada beberapa patahan, maka sering terjadi jalannya itu bergeser atau jalannya masuk ke dalam longsor ke samping kiri kalau dari arah Purwokerto. Itu jadi di situ. Jadi sebenarnya itu di samping adanya patahan juga karena memang kuat geser tanah di daerah itu tidak kuat menahan gerakan berat jenis tanah. Jadi tanahnya bergerak. Itu contohnya. Jadi tapi sebenarnya seperti penelitian Collin ini bahwa bentuk bidang longsor tanah itu rata-rata berbentuk lengkungan. Nah, ini contohnya. Nah, bisa berbentuk
lingkaran seperti ini, dan meskipun bukan lingkaran, tapi tetap dia adalah lengkungan. Jadi di gambar B ini bentuknya adalah lingkaran atau lengkungan. Nah, ini bidang longsor komposit. Kemarin ada yang menarik di kelas malam itu, ada yang menanyakan tentang longsoran di tanah seperti ini. Ini kalau ada gempa, ada air tanah di dalamnya, maka bisa saja air tanahnya naik dan timbullah apa yang namanya likuifaksi. Kalau kita ingat kemarin gempa dan tsunami di Palu tahun 2018-2019 kalau salah, itu bentuknya seperti ini. Tapi ini lapisan lunaknya terisi air, jadi airnya naik, lapisan ininya terus ke bawah karena berat jenisnya. Jadi berat jenis yang kecil itu naik, berat jenis yang besar itu turun ke bawah. Makanya rumah-rumah ada yang langsung beda dengan fenomena lumpur hisap. Kalau lumpur hisap semakin kita bergerak semakin masuk ke dalam. Nah ini kemarin likuifaksi, salah satu sebabnya seperti ini. Jadi adanya lapisan lunak di bawah bidang longsor. Analisis stabilitas lereng pada tanah kohesif. Ini rata-rata kalau batuan enggak, bahwa jika lereng berupa tanah lempung yang homogen dan analisis kuat geser tanah tanpa drainase, undrain ya, nanti kamu akan ketemu dengan istilah underdrain, undrain. Nah, itu harus dibedakan. Kalau underdrain adalah drainase di bawah permukaan. Tapi kalau undrain itu tanah tanpa drainase. Jadi tidak ada drainasenya. Maka ini gambar ini adalah untuk menceritakan, menggambarkan adanya analisis stabilitas lereng tanah lempung tanpa pengaruh rembesan. Jadi kalau tidak ada rembesan seperti ini. Nah, seperti apa yang ada rembesan? Ini faktor keamanannya masih yang tanpa yang dengan rembesan nanti kita jelaskan. Jadi ini faktor keamanannya masih harus, kalau bisa lebih tinggi itu akan lebih bagus. Silakan untuk mengisi absensi di chat ya. Teman-teman silakan untuk mengisi absensi di chat. Semuanya. Everyone in meeting ya. Dan cuma halo aja, tapi diisi nama dan NPM-nya. Ya. Diisi nama dan NPM-nya. Jangan cuma halo juga gitu. Nanti nggak dianggap tidak mengikuti kuliah ini. Nah, ini seperti Mas Mugi tadi kan hanya halo aja di atas. Tolong Mas Mugi diisi absennya. Mas Karsono juga, Mbak Rahmi, Gilang. Ya, silakan diisi absennya. Saya jelaskan lanjut. Jadi sekali lagi perlu diingat, pokoknya faktor keamanan itu lebih besar itu akan lebih baik. Dan juga tergantung dengan sudutnya. Semakin landai maka potensi amannya, potensi longsornya juga semakin kecil. Di samping tingkat kohesivitas dari permukaan longsor. Nah, analisis stabilitas lereng lempung dengan θ sama dengan 0 dengan menggunakan diagram Taylor. Ini tahun 1948, bukan 84 ya, ini salah. 1948, Taylor memberikan syarat penyelesaian analisis stabilitas secara analitis untuk lempung homogen. Jadi dianggapnya bahwa tanah itu mempunyai jenis yang sama, tidak ada campuran apa-apanya. Tapi ternyata di lapangan kan tanah yang seperti itu jarang sekali
ada, meskipun ada tapi tidak terlalu luas. Nah, sekali lagi dengan kohesivitas konstan, maka analisisnya dilakukan memperhatikan angka stabilitas ND dengan ND sama dengan CD per gamma H. Ini rumusnya. Jadi bilangan yang tidak berdimensi, ND ini tidak berdimensi, sama seperti F. Jadi F itu faktor keamanan juga tidak berdimensi. Ini rumusnya, tolong nanti diperhatikan, pelajari. Nah, nilai-nilai ND yang merupakan fungsi dari sudut kemiringan lereng ditunjukkan pada gambar 11.8. Jadi D ini adalah tinggi dari dasar lapisan ke as puncak lereng, dibagi tinggi lereng. Kalau kita kembali, D ini adalah tinggi dari dasar lapisan. Nah, tinggi dari dasar lapisan ke puncak lereng, ini D. Dibagi dengan tadi tinggi lereng, dibagi dengan H. Jadi ini definisi dari D. Oke, ini bentuk grafiknya, diagram stabilitas untuk nilai beta sama dengan 54 derajat. Ini kalau lempung murni, ini stabilitas pada 54 derajat. Nih. Jadi sudut betanya, sudut ini yang ada di sini, di atas timbunan, itu adalah 54 derajat untuk lempung homogen. Sekali lagi untuk lempung homogen. Nah, ini pada sudut ini adalah sudut yang sangat stabil. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya. Tapi nanti perlu diingat kalau kita membuat stabilitas lereng bahwa untuk pasangan batu maupun pasangan beton yang akan dijadikan bangunan penahan tanah atau dinding penahan tanah, itu juga jangan terlalu tinggi, tetap ada perhitungannya. Jadi jangan setinggi-tingginya, tetapi perlu dilihat faktor daripada kelongsoran ini. Terus juga selama ini kan kita teman-teman mungkin yang pintar desain, pintar gambar, itu kan mendesain dan menggambar hanya di tanah yang rata, tanah yang datar. Coba sekali-kali nanti mendesain di tanah yang berkontur, terutama tanah-tanah yang lerengnya memang memerlukan penanganan tersendiri. Nah, tetapi sekali lagi, dengan itu kita tetap melihat faktor keamanan, terus tingkat kohesivitas dan bukan menghindari, tapi kalau bisa kita jangan membuat timbunan di atas tanah yang memang sudah berbentuk lereng. Tapi bagaimana kita mendesain bangunan yang friendly terhadap tanah yang berbentuk lereng. Tuh, ini contohnya. Nah, masih ada satu kali pertemuan lagi. Ini besok kita membahas tentang metode irisan atau method of slice. Karena memang ini sudah semua ya? Sudah absen semua? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah absen semua, Sudah, Pak. sebenarnya ampun, maaf ya, sedikit ya. Terus ini seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin, sudah terbentuk kelompok-kelompoknya belum? belum Pak, belum. Tolong dibuatkan kelompoknya, dibuat kelompoknya ya. Terus nanti dikirimkan kalau bisa
bentuk video aja, ya 2 menitan lah, nggak usah lama-lama, seperti tugas yang saya sampaikan kemarin. Jadi kalian cerita tentang lereng ini. Itu untuk biar nanti kalau misalnya praktikum tidak bisa dilaksanakan, nilainya tetap, nilai akhirnya tetap bisa saya keluarkan. Alhamdulillah. Kak, kalau yang dekat, yang rumahnya dekat sedaerahnya tidak ada 5 orang, cuma 3 orang, gimana ya Pak? Nggak apa-apa, 1 orang juga boleh. Nggak apa-apa. Iya, baik Pak. Iya. 1 orang juga boleh, Mbak, nggak masalah. Jadi yang penting mengirimkan videonya dan ceritanya juga jelas tentang masalah kelerengan ini. Tapi yang pasti bahwa apa yang teman-teman mahasiswa ceritakan itu nanti kira-kira lerengnya ada saluran drainasenya di bawah apa enggak gitu. Terus tanahnya itu dari batuan atau dari lempung atau tanahnya jenis apa, itu diceritakan saja di situ. Ya, secara visual kan bisa dilihat. Secara visual bisa dilihat tanahnya bentuknya seperti apa. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Terakhir untuk tugasnya kapan ya, Pak? Pak, susunan laporannya sih nanti apa aja ya, Pak? Dikirim di grup lah, Pak. Sebelum ujian ya. Sebelum ujian bagaimana? Bisa? Jadi sambil naik sepeda lah. Sambil naik sepeda kemana gitu. Siap-siap, Pak. Diusahakan, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau yang nggak jelas, nggak mau nanya, nggak ngirim video, berarti ya udah, nanti nilainya nggak ada. Gitu aja. Soalnya ini untuk nanti, kalau nanti memang tidak bisa praktikum, ya untuk ganti ini aja gitu. Praktikumnya diganti dengan tugas seperti ini. Ada yang tinggal di daerah datar, bukan di daerah yang ada longsorannya, lerengnya? Saya. Di mana? Rawalo. Rawalo ya adalah utara sedikit. Rawalo ada ke utara sedikit. Ini sayang ya, Nggak ada kayaknya deh, Pak. Saya Ya. di Kedung Jati, Pak. Oh gitu. Ini saya nggak mau pada buka videonya ya. Malu Pak. Belum sikat gigi ya Mbak. Saya kelihatan kok, Pak. Kamu mau bosen. Belum mandi, Pak. Kebanyakan boba itu kamu ngapain? Waduh, saya ngertinya dodol boba. Iya, orang pesen nggak dikirim-kirim. Ini cuman berapa yang hadir? Ya, 3, Yang hadir ada 35 Pak. 5, 1, Saya 2. penyusup, Pak, dari kelas A. Ya, nggak apa-apa. Kelas A nggak usah di absen, Pak. Absen double, Pak, buat besok sekalian. Ya enggak lah, di sini kan dianggap bawang kontong nggak ditulis. Allah. Ngapain ngomel? Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Halo? Sudah ya? Kalau sudah, saya akhiri. Sekali lagi, tolong ini sudah saya screenshot. Sudah saya screenshot, tapi saya nggak banyak yang mau di... Sebelum ujian atau tugasnya sudah dikirimkan melalui WA. Saya akhiri, saya ingin
Selamat belajar. Selamat Mungkin Jambi bekerja. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.